Oke, kalian semuanya senang bisa kembali berada bersama kalian semuanya di video kali ini di YouTube channel Mariska Poliit. Planet Earth, what's going on? Chit Chat with Mariska, dan saat ini akan chit chat dengan Mariska adalah seorang youth pastor yang saat ini sedang setia menemani sang istri yang sedang berada di rumah sakit. Dan terima kasih atas waktunya Pak Pendeta. Semoga semua berjalan lancar ya operasinya. Salam buat Ibu. Amin. Seharusnya sama Ibu Ya, saat ini, salamnya. Tapi masih belum bisa duduk. Iya, salamnya disampaikan. Oke, ini Pak Pendeta, ini pandemik dan lain-lain sebagainya. Bagaimana sebagai seorang pastor itu melihat keadaan ini? Apa ada pasti kan apa yang dilihat itu berbeda mungkin dengan apa yang kita yang average person dengan yang pastor kan yang beda ya. Itu apa kira-kira yang jadi pembelajaran besar untuk kita semua? Jadi pandemik ini memang jadi sebuah masalah besar, karena kan ini sesuatu yang baru, begitu. Jadi hal yang baru khususnya di bidang kesehatan. Kita belum tahu penyebab jelasnya, penularannya, kemudian bagaimana penanganannya, terus apakah obat-obat, vaksin dan lain sebagainya sudah tersedia. Ya, rasanya pandemi ini juga terjadi sudah beberapa kali dalam ribuan tahun. Gitu. Jadi sebenarnya ini hanya sebuah pengulangan dari apa yang sudah pernah terjadi. Sekalipun ini sesuatu yang menakutkan gitu, karena kan kita nggak tahu ini ujungnya di mana. Dan apalagi sekarang kita sedang belum ada kepastian mengenai bagaimana cara pengobatannya. Tapi tentu harus dilewatin, kan life must go on. Gitu. Jadi sedikit cerita boleh ya? Langsung cerita boleh, ya? Boleh, silahkan. Ya. Jadi akhir tahun lalu, istri saya kan ada keluhan, gitu ya, ada keluhan di bagian perut. Tapi setelah kita periksa ke dokter, ternyata setelah di CT scan segala macam, ternyata ada batu di ginjalnya yang menghalangi cairan untuk keluar dari ginjal gitu ke saluran kemih. Jadi karena ada batu, jadi airnya nggak bisa keluar, cairannya. Jadi itu membuat ginjalnya jadi bengkak. Nah, itu masalah. Nah, untuk penanganannya harus diambil tindakan operasi, ya, untuk mengangkat batunya. Tapi prosedur sekarang untuk masuk di rumah sakit untuk rawat inap dan operasi itu harus melalui proses screening, ketat, yaitu di rapid, di fototoraks gitu. Terus yang terakhir, bagian terakhir itu di swab. Nah, jadi kita ikutin screeningnya. Jadi istri swab duluan, tapi karena kan harus dijaga selama dia ada di rumah sakit, harus ada yang jaga. Jadi ya saya juga akhirnya dengan sukarela swab mandiri gitu. Jadi datang terus periksa. Hasilnya ternyata kami berdua positif COVID. Padahal jadi tidak ada gejala sama sekali ya. Itu iya gitu, karena tidak ada gejala-gejala atau keluhan seperti yang lain-lain kan. Biasanya orang kalau punya gejala COVID tuh sesak nafas, flu, batuk, demam tinggi gitu, hilang penciuman, perasa. Tapi kita datang seperti biasa gitu, nggak ada keluhan apa-apa. Jadi dengan entengnya kita datang periksa kan, tapi ternyata kita berdua udah
terinfeksi COVID, terpapar COVID. Tapi itu dari di mana balik kira-kira tuh kalau misalkan dirunut ke belakang tuh kira-kira ingat nggak? Misalnya, mungkin dari itu kesini, lupa mungkin kita kesaking. nggak tahu. Jadi gini, kan istri itu udah dari bulan Oktober dia mengeluh, jadi sudah tidak pernah keluar karena kan keadaan dalam kondisi lemah, ya dia nggak bisa sembarangan keluar. Gitu. Saya memang ada beberapa pelayanan, khususnya kan Natal. Ya. Seperti kita tahu, Natal terpanjang di dunia tuh ada di Minahasa, di Manado. Jadi pokoknya mulai akhir bulan itu udah mulai Natal gitu ya. September udah mulai Natal. September, Oktober, November, Desember gitu Natal terus. Jadi selama November tuh sampai Desember awal banyak sekali pelayanan ibadah Natal. Jadi saya banyak perkunjungan ke jemaat-jemaat. Tapi ya selama ini kan kita antisipasi ya. Kalau pegang mic-nya kita, kalau nggak ada lapisan pelindungnya, kita pakai tisu, kemudian atau kita semprot dulu dengan sanitizer baru pegang pakai tisu. Juga kita menghindari untuk berjabat tangan gitu. Jadi ya seperti itu. Ya kita nggak, padahal tanggal 1 Desember itu kita sempat rapid, non reaktif. Tapi waktu tanggal 10 kita swab, ternyata udah positif. Berarti rentan waktu antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, saat tanggal 1, tanggal 10 itu masih ada beberapa pelayanan. Terus kita sejak tanggal 7 tuh bolak-balik ke rumah sakit, karena kan laboratorium, terus foto, segala macam. Ya, kita juga nggak tahu di mana kenanya. Tapi satu rumah, kita tinggal di rumah itu 34 orang. Bersama mami, sama anak saya 2. Terus ada staf pengerja. Kita 34 orang, yang kena cuma berdua. Gitu. Berarti kemungkinan waktu kita sering datang ke rumah sakit. Gitu. Jadi kita sering datang ke rumah sakit, mungkin disitulah. Nah, tapi kami justru setelah mengalami ini, justru saya dan istri bersyukur. Kenapa? Karena justru kita ketahuan di awal gitu ya. Jadi ketika terpapar di level awal gitu ya, di stadium awal kita udah tahu. Jadi kita secepatnya isolasi, secepatnya ambil tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh penderita. Jadi puji Tuhan kita langsung isolasi diri. Gitu. Ya, tinggal di rumah sendiri, kebetulan ada rumah. Kita tinggal sendiri, pisah dengan anak-anak, dengan orang tua. Gitu. Berarti kita juga harus waspada ya, karena pikir-pikir sehat tiba-tiba itu harus rajin juga, sebenarnya harus proaktif juga ya untuk periksa itu, karena kan mungkin kita merasa sehat tapi ternyata udah kita malah jadi membawa ke orang-orang carrier. Iya. Jadi kalau pengalaman saya itu kan ada beberapa tingkatan untuk kita jalani untuk pemeriksaan gitu. Yang paling rendah itu rapid test. Tapi kalau rapid test kan dia cuma untuk melihat apakah kita ada infeksi atau enggak. Apakah kita ada infeksi. Nah, infeksi itu macam-macam. Gitu. Termasuk salah satunya ya COVID. Tetapi untuk lebih spesifik harus di swab. Gitu. Jadi saya pikir lebih baik kita, apalagi yang beresiko tinggi ya, yang sering ketemu publik atau public area, atau dia front office gitu. Lebih baik ya di swab berkala aja. Begitu, supaya kita tahu betul-betul bahwa itu COVID.
Kalau enggak kita nggak tahu, karena orang batuk belum tentu COVID. Orang sesak nafas belum tentu COVID. Begitu. COVID itu harus secara spesifik diperiksa di laboratorium. Jadi ya nggak apa-apa lah, daripada kita takut. Iya, harus berani di swab lah, dan harus berani berkorban. Itu. Oke, itu tadi tentang pengalaman ya. Kalau kita bisa merunut ke belakang itu pelayanan Pak Pendeta itu dari itu masih umur berapa, itu perjalanan itu sampai sekarang itu, sampai kalau saya boleh tahu di share dengan viewer, itu keputusan memilih untuk melayani Tuhan itu di usia berapa gitu, kalau boleh share. Apakah waktu itu pacaran dengan ibu atau masih belum, atau masih sekolah dua-duanya, atau nanti pas menikah justru baru menikah dulu baru oh ya mau pelayanan. Ya, jadi sedikit flashback ya. Jadi sebenarnya saya itu kan lahir dari orang tua pendeta dua-duanya. Itu kami 5 kakak beradik, saya yang paling tua. Kemudian sejak kecil memang tidak punya cita-cita untuk jadi pendeta. Gitu. Jadi kayak saya coba sekolah, kuliah, orang tua di Tondano itu di Minahasa. Saya sejak SMP itu udah tinggal di kota yang berbeda. Saya tinggal di Tomohon. Karena ya saya mau menjauh dari kehidupan orang tua lah yang erat sekali dengan pelayanan. Kemudian selesai SMP, saya pindah ke Bandung, lanjutin sekolah di Bandung. Tapi bukan sekolah pendeta, selesai SMA. Bukan. Jadi sekolah sekuler. Sesudah SMA saya masuk di perguruan tinggi swasta. Waktu itu ngambil jurusan manajemen perbankan. Karena memang nggak mau jadi pendeta. Ya, jadi dalam proses itulah nggak tahu menghindar gitu. Jadi nggak mau terlibat dalam pelayanan. Dan menghindar, tapi Tuhan, jangan di sini teman. Ya. Jadi tahun 96 itu saya kenalan dengan Dela yang sekarang jadi istri saya. Dela juga dia Manadokar. Dia lahir di luar, di Manado, besar ya banyak di luar. SMA diselesaikan di negeri Belanda, juga sempat kuliah di sana. Karena orang tua mantu itu mereka kerja dan bekerja di Eropa. Mobil, ya. Itu jadi tahun 96 itu kita ketemu. Pertemuan kita ketemu itu tadinya teman baik lah, teman jalan gitu, teman hura-hura gitu ya. Zaman tahun 90-an ya tahulah, akhir tahun 90-an hura-huranya seperti apa, banyak yang tahu. Nah, jadi akhirnya tahun 98 kita memutuskan nikah. Dari teman biasa, jadi kemudian pacaran, kemudian memutuskan menikah tahun 98. Kita menikah pas hari lengsernya Presiden Soeharto, tanggal 21 Mei tahun 98, gitu ya. Jadi mudah diingat, dan kita kan pesan souvenir di Jakarta nih, dan souvenir nikah. Nah, sebelumnya kan udah mulai kacau-kacau di Jakarta. Mangga 2 dibakar lah, ditutup. Jadi kita souvenirnya nggak datang sampai hari ini. Udah bayar, udah bayar, udah pesen bayar, udah lunas. Sampai hari ini orang yang bikin souvenir pun kita udah nggak tahu di mana. Gitu ya, peristiwa orang-orang yang datang di pesta dikasih apa? 8 itu ya.
yang datang ke pesta nanti dapat apa jadinya? Nggak dapat souvenir. Ya, Diganti sama yang itu lain. masih ada, nggak dikasih souvenir. Oh ada, kita beli di Manado. Oh. Cuma ya yang sederhana, begitu. Kebetulan juga kawinnya di kampung, di Tondano. Itu Tondano kampung apa kota ya? Mariska ya? Kota Tondano itu bilangnya. Kota Tondano. Ya, kota Tondano. Jadi nikahnya di situ. Tapi waktu itu saya kerja, istri juga Dela kerja. Tidak punya pikiran untuk masuk di pelayanan. Nah, sejak anak kami lahir bulan Maret tahun 99 gitu ya. Nah, ternyata dalam proses anak itu lahir, saya Tuhan izinkan sakit, anak saya sakit gitu. Sehingga akhirnya waktu itu nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah itu serangan jantung, tapi sesak nafas dan kayaknya mau mati. Jadi akhirnya saya menyerah. Waktu itu kan bukan COVID, tahun-tahun saya, itu bukan COVID kan, sesak napas. Bukan sesak nafas. Tapi kayaknya selama 3 hari itu kayaknya mau mati gitu. Dan saya waktu itu belum pengen mati gitu ya, karena baru menikah, anak baru belum sebulan mungkin. Akhirnya kita memutuskan untuk akhirnya menyerah dan kita mau melayani gitu ya. Jadi bulan Agustus tahun 99 saya dan istri masuk di sekolah Alkitab sampai tahun 2001. Sejak itu terjun dalam pelayanan sampai hari ini. Gitu. Jadi sampai hari ini ya puji Tuhan ya kita dua-duanya jadi pendeta. Gitu. Anak dua-duanya kuliah sekarang. Pendeta itu di juga. UPH yang tua. Jadi pendeta. Enggak, belum. Mereka mau jadi pendeta tapi belum, mau sekolah dulu katanya. Okay. Jadi mereka satu di UPH, satu di Tarumanegara. Kan karena sekarang lagi COVID, jadi mereka online, jadi ada di rumah. Itulah sekilas perjalanan hidup. Gitu. Kemarin kita lihat baru saja menyelesaikan studi di. Oh ya. Mana? Itu sekolah apa lagi tuh? Oh jadi master atau apa? Karena kebutuhan pelayanan, jadi kita merasa perlu untuk meningkatkan wawasan dan pendidikan. Itu setelah selesai dengan sarjana teologi, saya nyambung di magister gitu, magister teologi. Tapi sebentar lagi baru mau selesai. Itu pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Iya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya, kita juga udah udah itu, ini banyak orang agak sedikit itu ya. Itu bilang ini udah tua, kenapa mesti kuliah? Ya. Biasa sekarang pun masih kuliah. Ya. Semangat itu masih ada, semangat. Iya, betul. Ada, ya. Ya, never stop learning. Iya. Gitu. Dan saya ingin tahu bagaimana sebagai seorang pendeta melihat keadaan saat ini. Ya, biasanya kan lihatnya udah tertulis di firman Tuhan, sudah ada di firman Tuhan tentang kejadian-kejadian seperti ini. Adakah yang ingin di-share tentang ya keadaan saat ini itu dikaitkan dengan teologi atau apa gitu? Oh ya, oke. Jadi keadaan sekarang itu sebenarnya tadi di awal sudah saya sampaikan, ini bukan hal yang baru. Jadi masalah pergumulan itu ada begitu. Cuman masalah yang sudah sering kita hadapin berbeda dengan masalah yang baru. Nah, yang sekarang yang jadi masalah, gimana dengan persiapan kita? Gitu. Kita siap nggak menghadapi masalah? Karena masalah yang sekarang misalnya pandemik COVID-19, besok-besok akan jadi lebih besar lagi.
begitu. Pasti ada sesuatu yang baru. Kan kita kalau runut ke belakang gitu, kalau zamannya Tuhan Yesus, mertuanya Petrus itu sakit panas aja itu udah merupakan sebuah penyakit yang membawa kematian. Orang kena kusta itu nggak ada obatnya. Pada zaman itu ya. Nah, tapi kan sesuai dengan perkembangan waktu, Tuhan juga beri hikmat kepada orang untuk belajar mengenai dunia medis, gitu ya. Kemudian sekarang kita demam kita anggap biasa, ya kan? Kemudian sampai pada pandemik yang besar, misalnya kolera. Kemudian di Indonesia tuh yang juga banyak merenggut jiwa itu demam berdarah. Demam berdarah itu justru korbannya lebih banyak dari COVID. Dari COVID. Nah, masalah itu akan datang terus, gitu. Nah, yang jadi masalah buat saya bukan COVID-nya, bukan masalahnya yang harus kita hadapi, tetapi bagaimana cara kita untuk menghadapi gitu. Karena kan masalah itu bukan cuma COVID. Misalnya keamanan gitu ya, kebutuhan secara ekonomi, banyak hal, banyak aspek manusia itu yang harus kita persiapkan. Nah, jadi bagaimana dari dalam kita menghadapi peperangan. Peperangan itu ada. Kita siap nggak gitu? Kita jadi winner or loser gitu ya. Nah, bagaimana kita mau menang? Ya kita harus mempersiapkan diri. Sebagaimana Paulus bilang kepada Timotius itu, kita harus bersikap seperti prajurit. Ya kan? Prajurit mau perang, mau nggak perang, tetap dia siap siaga gitu. Karena kita nggak tahu. Rasul Petrus bilang, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Sewaktu-waktu kita hendak diterkam. Jadi masalah COVID atau bukan COVID sebenarnya bukan hal yang utama. Itu hanya satu cara untuk membuat kita waspada menghadapi tantangan. Gitu. Dalam dunia sekuler pun, ya kita tahu di Indonesia dikenal dengan 3M kan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, itu salah satu cara kita untuk mengantisipasi gitu. Nah, demikian juga dalam hidup rohani. Jadi menurut saya kalau kehidupan manusia itu hanya berakhir pada saat kematian, ya, dia hanya berakhir ketika kita menutup mata dan menghembuskan nafas yang terakhir. Saya rasa cerita tentang sorga dan neraka itu tidak ada sampai hari ini. Kalau itu, dan sudah banyak kesaksian mengenai itu. Mengenai sorga, mengenai neraka, banyak orang yang sudah memberi kesaksian tentang itu. Makanya, kalau kita sudah tahu, lebih baik kita berjaga, namanya juga berjaga. Ya, artinya itu akan datang atau tidak datang, kita harus berjaga. Gitu. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan gitu, orang Kristen. Karena semua agama itu meyakini ada kehidupan abadi sesudah kematian. Bukan cuma Kristen aja. Ya, agama-agama yang lain pun seperti itu. Jadi saya rasa bukan hanya berbicara sekarang. Kan kita tidak takut terhadap sesuatu yang membinasakan tubuh, kata firman Tuhan. Tetapi kita yang harus waspada, yang membinasakan jiwa. Begitu. Dan rasanya kalau kita menjaga, kalau seperti sekarang ya, kita pakai masker, kita cuci tangan, kita social distancing, kita ada rasa ketenangan. Gitu. Ya, sebenarnya itu bisa jadi kapan aja. Tapi setidaknya kita rasa tenang, kita rasa secure gitu ya. Kita juga bisa memikirkan masa depan dengan baik. Saya rasa juga di dunia rohani juga, kalau kita bisa menjaga
memelihara iman gitu ya. Kita hidup benar gitu. Kita maksudnya jadilah seseorang yang dare to be different, berani untuk tampil beda gitu ya. Dan mampu berkata tidak terhadap hal-hal yang salah gitu tanpa rasa bersalah gitu. Jadi kalau kita cuma mau kejar hal-hal fisik gitu ya, uang, kekayaan, jabatan, harta gitu, pangkat, itu bisa hilang dalam sekejap gitu ya. Puji Tuhan kalau kita dapat kekayaan, kita dapat kedudukan, jabatan, begitu ya, dan Tuhan memberi damai sejahtera buat kita. Ya, artinya damai sejahtera itu artinya bukan cuma dari luar, tapi dari dalam juga. Gitu. Puji Tuhan. Tapi bayangkan kalau kita punya banyak uang, ada kedudukan, tetapi kita tidak tenang, kita tidak tahu masa depan, kita tidak punya jaminan. Ya kan lebih baik ya sama lah kayak kita jualan insurance gitu ya. Sama kayak kita jawab. Beli insurance itu bukan berarti kita punya cita-cita mati dan punya ahli waris gitu. Tapi untuk merasa secure gitu, untuk merasa tenang. Itu dari dalam, tenang dari dalam. Gitulah. Jadi apa ya? Christian lifestyle itu bukan sesuatu hal yang jelek-jelek amat gitu. Justru dengan begitu kita bisa enjoy. Kan orang sekarang berprestasi dari hal-hal yang positif kan. Gitu. Kalau negatif semua orang bisa. Orang nggak punya iman, orang bodoh aja. Tapi untuk kita bisa hidup berkualitas, ya harus ada sesuatu yang there's something have to pay gitu ya. Harus ada harga yang kita bayar. Gitu. Itu hidup yang berkualitas. Kalau mau hidup biasa-biasa aja sih, bangun pagi, kemudian habis bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, bangun pagi ku tolong ibu, membersihkan dompet ibuku setiap hari. Seperti itu gitu. Terus ada tuh Simbah, siapa yang nyanyi bangun pagi tidur lagi gitu ya, bangun Mbah Surip gitu ya. Tapi kan kita hidup kita bukan cuma sebuah rutinitas, tetapi ada sesuatu yang membuat kita bernilai gitu. Ya kan? Value-nya ya. Ya ada value-nya gitu. Oke, ganti saya mau bertanya atau? Gini, ada enggak hal-hal lucu tuh yang pernah terjadi ketika mau ada service itu online, terus jemaat mungkin bilang, pendeta internetnya enggak ada atau kuota ada enggak, ya awal-awal itu ya gimana, ada enggak yang cerita-cerita seperti itu? Jadi kalau sejak pandemik ini kita tahun lalu itu berhenti itu ibadah terakhir itu tanggal 15 Maret. Kemudian kita tutup ibadah yang ibadah komunal yang ketemu, yang ibadah yang persekutuan. Terus kita karena keadaan kita pakai jaringan fasilitas internet lah ya, live streaming. Nah tapi live streaming itu jadi memang ada yang recording gitu ya. Tapi saya lebih cenderung live gitu ya, live streaming. Karena emosi antara pendeta dengan jemaatnya kan bisa terkonek gitu. Ya cuman repotnya kalau live streaming itu nggak bisa di cut, nggak bisa diedit gitu ya. Jadi kita sebagai pengkhotbah di live streaming harus pintar-pintar lah. Ada sama kayak penyiar gitu ya. Ada kata-kata yang nggak boleh diucapkan gitu. Ada sikap yang nggak boleh, penyebutan nama misalnya gitu ya.
Terus hal-hal yang berbau sara itu nggak boleh. Jadi memang butuh waktu lah. Tapi sejauh ini ya orang maklum lah kalau kita tiba-tiba lagi khotbah terus ada di bawah ada yang ketok palu, pasang paku, tok 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 gitu, atau bunyi ayam lah. Kemarin bulan tanggal 25 Desember karena harus ditutup gereja, ya saya rekaman di rumah gitu. Terus ada motor lewat, ada mobil, terus ada sepanjang khotbah tuh ada bunyi sesuatu yang aneh. Orang Manado bilang rie-rie gitu, krik 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 sepanjang khotbah gitu. Mereka tahu tapi karena keadaan ya dimaklumi lah ya gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang lucu, tapi justru dengan pandemik ini kalau kita live streaming itu viewersnya lebih banyak daripada orang yang biasanya masuk gereja. Jadi memang seolah-olah Tuhan menutup satu pintu beribadah secara umum, tapi Tuhan buka pintu yang lain. Ya, misalnya beberapa 2 minggu yang lalu viewer kita sampai di 1.400 orang, gitu. Dan itu kan bisa diulang-ulang orang lihatnya. Mereka bisa juga kasih komentar, bisa kasih share dan lain sebagainya. Sana sini. Jadi kan ada hal-hal tambah banyak. Iya. Dan sekarang kan memang dunianya dunia seperti itu. Streaming dan lain sebagainya. Jadi semua orang kan selama pandemik ini semua orang online, kerja online, gitu, sekolah online. Sekolah Jadi online. Iya, sekolah online, segala macam, ngurus izin segala macam sekarang online, ya, sampai urus STNK online. Jadi seolah-olah fasilitas online itu jadi sesuatu hal yang yang lumrah, yang ada di setiap orang, mulai dari anak-anak SD sampai orang tua. Kemana-mana mereka bawa fasilitas ini. Jadi ya, puji Tuhan kalau kita bisa melayani juga di sisi ini. Dan itu yang jadi komitmen kita di tahun ini, kita mau tingkatkan pelayanan multimedia, termasuk online gitu. Gitu deh. Tapi banyak yang lucu lah. Kesaksian Pak Pendeta. Oh iya, betul. Online juga kan. Dan kalau mau susah jadi online. Iya. Jadi gini loh, Mariska. Maksudnya kadang-kadang kita ceritain yang kita alami, mungkin ada someone yang sedang membutuhkan kekuatan dari Tuhan, ya pakai kita gitu. Jadi kadang-kadang yang kita omongin sekarang, mungkin ada juga orang yang sedang menghadapi masalah yang sama. Gitu ya. Who knows, siapa yang tahu. Yang nonton programnya Mariska ini, kita kan nggak tahu kondisi mereka di rumah seperti apa. Tapi dari sekian banyak orang yang nonton, pasti ada satu orang yang membutuhkan, mungkin hanya satu kata, ya, mungkin hanya misalnya quotes yang kita ungkapkan pada saat ini, atau mungkin kata-kata yang mendorong lah, yang mungkin menurut kita biasa-biasa tapi bisa bermakna bagi orang lain. Jadi waktu Mariska tanya, mau ya boleh gitu. ya, apalagi bisa masuk di YouTube, bisa masuk di channelnya Mariska. Apa namanya? Ini channel masih kecil. Ini juga gara-gara pandemi. Iya. Karena pandemi banyak di rumah, sekolah di rumah, semua di rumah. Saya termasuk orang yang sangat tidak bisa diam. Jadi mau di rumah ya dapatlah ide gimana bikin YouTube channel. Tadinya kita tuh pengen title channelnya tuh
itu namanya consider everything. Tapi kita Ya, jangan, itu ada di Seattle, ya, itu ada radio, ya, radio ya, yang namanya seperti itu. Jangan nanti kamu kena itu. Jadi oke, ya, ya. ganti namanya. Mm. Viewer belum Oke, banyak, jadi, baru mau 13.000, belum terlalu banyak. iya. Tapi maksudnya gini, Saya mau kita, sharing yang iya, menginspirasi, iya, mengedukasi hal-hal yang itu aja, simple dan tidak ada yang betul. berpikir Dan gitu. saya pikir eh, kita kan harus ada yang kita lakukan, gitu. Harus ada impact. Buat apa kita pinter, kita kaya, kita punya banyak pengalaman, tapi kita nggak bisa share. Jadi kita juga harus bisa hidup berdampak keluar. Gitu. Berdampak tuh nggak harus jadi pahlawan revolusi, nggak. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Saya punya kenalan pendeta di Australia. Dia lama pelayanan di Sulawesi Tengah. Dia bilang, Hani, daripada kamu jadi pelaku sejarah besar, lebih baik jadi pencipta sejarah kecil. Gitu. Jadi ya daripada kita ikut-ikutan, harus ada lah yang kita bikin dan appreciate to Mariska and your husband. Nah, ini satu hal yang luar biasa dan saya support sekali. Thank you. Gitu. Ya. Mudah-mudahan lah bisa nanti. Tadinya mau pulang ke Manado Desember, tapi karena ditunda nanti Maret gitu supaya vaksin dulu. Iya. Tunggu vaksin dulu. Di sini katanya 1 Februari mas gitu. Vaksin semua. Oke. Berusaha untuk semua ya. Sekarang kan masih yang umur 65 tahun ke atas sama yang mereka yang di rumah sakit atau kita belum bisa. Kita pergi ditolak katanya belum waktu. Oh ya. Jadi belum bisa nanti. Ya, semua tentu ada dalam rencana Tuhan ya. Maksudnya kalau kita nggak bisa pulang, kalau kita stuck, kalau kita cuma diam di rumah, pasti ada maksud Tuhan. Tapi maksudnya harus ada sesuatu positif things yang harus kita lakukan, ya kan? Oh, saya juga coba untuk bikin share firman atau apa ya sekali-sekali di media seperti ini kan ini waktunya, gitu. Jadi kalau saya waktu doanya lebih banyak dibanding amen. Kita banyak di rumah. Ya, biasanya kita kalau seperti ini saya berpikir ini sebuah sabatikal ya, waktu untuk beristirahat. Maksudnya istirahat secara fisik juga tentu secara rohani gitu. Kalau di Israel tuh sabatikal itu tanah misalnya dari 7 tahun itu 6 tahun dikerjain, 1 tahun istirahat tanahnya, kebunnya, untuk tanahnya dipulihkan gitu. Jadi mungkin juga ini kita dalam mungkin ini saat ini. Iya, kita lagi sabatikal gitu. Mungkin Tuhan juga kasih pandemik ini supaya kita bisa berdiam diri, ya, memulihkan rohani. Juga bisa juga saat sekarang kita bisa memikirkan ke depan. Inovasi apa, langkah-langkah apa, hal-hal baru yang mana yang mau kita raih gitu. Lebih kreatif saat ini. Jadi kita harus pakai kacamata positif lah untuk melihat keadaan. Oke, sekarang gitu. Pertanyaan terakhir, kalau ini bisa di-share, kalau enggak juga enggak apa-apa. Soal visa ke Amerika katanya, yang harus keberapa kalinya, itu boleh nggak di-share, Bapak? Oke. Ya. Jadi kan di gereja yang banyak hampir seluruh dunia itu dikunjungi. Katanya waktu mau ke Amerika malah jadi begini. Ya, jadi kita
kurang lebih 14 kali apply visa, US visa. 14 kali. Ya, jadi embassy, di consulate gitu ya, di Surabaya, di Jakarta, 14 kali. Kurang lebih 14 tahun lah. Jadi hampir setiap tahun itu apply. Saya udah, maksudnya bukan jalan-jalan tapi banyak pelayanan. Kemudian nganter teman-teman yang mau ziarah ke tanah perjanjian gitu. Udah kemana-mana, cuman Amerika aja yang belum gitu. Minta nggak bisa. Memang kita tahun 2005 mungkin sempat diberi tugas untuk mengembalakan di salah satu kota ya, di salah satu negara bagian di Amerika gitu. Cuman ternyata prosesnya batal juga gitu. Jadi akhirnya ya kita udah nggak terlalu mikir. Tapi kan kita punya saudara di sana. Della punya kakak di New Jersey. Kemudian saya punya tante, saudara-saudara di New York gitu. Ada di LA. Jadi ya biar gimana, apalagi kita GPDI itu, gereja kita berafiliasi dengan sebuah gereja besar di Amerika namanya Foursquare Church. Nah, setiap tamu dari Foursquare itu kalau biasanya saya yang dampingi, saya yang antar gitu. Kita juga punya beberapa project ya dengan Foursquare gitu. Nah, mereka sendiri nggak bisa tolong gitu. Ya, jadi selama sekian lama gitu. Jadi saya kalau ke kedutaan atau ke konsulat, ya seperti biasa lah, nothing tulus, mau diterima puji Tuhan, tidak diterima puji Tuhan juga gitu. Tapi akhirnya tahun berapa mah? 2017. Ya, 2017 kita akhirnya dapat. Pertama cuma 3 bulan. 3 bulan, terus tahun 2018 kita apply lagi, suami istri kita dapat 5 tahun jadinya. Jadi 2017, 18, 2019 kita pergi. Seharusnya 2020 kita masih, karena dia ada International Annual Conference. Jadi biasanya saya ikut. Tapi tahun lalu udah nggak bisa karena annualnya biasanya di bulan Mei ya. Kalau veteran itu hari veteran apa namanya? Peringatan veteran. Apa kalau di Amerika itu? Ya, jadi biasanya kan ada libur beberapa hari. Biasanya conference-nya bikin itu. Tahun lalu tuh seharusnya di mana ya? Terakhir kita ke Nashville. Seharusnya tahun lalu di Denver. Cuman kan sudah keburu di lockdown. Jadi udah nggak bisa pergi. Tahun ini juga kita nggak tahu mau jadi atau enggak. Tapi kayaknya juga masih belum. Gitu. Jadi begitu dapat kita senangnya, bukan senang ke Amerikanya gitu. Ternyata Tuhan punya waktu buat kita. Sekali itu. Gitu. Suami istri, iya. Jadi waktu dapat itu, waduh kita senang sekali. Speechless, tapi itu kita sekali pergi, kan dikasih 3 bulan. Visa 3 bulan. Kemudian izin tinggal itu 30 hari. Kita di sana cuma 9 hari. Cuma 9 hari. Itu pun udah dari east ke west gitu. Jadi padat sekali acaranya. Tapi ya begitulah. Saya senang ada di Amerika karena apa? Karena saya bisa belajar banyak. Juga tentu ada saudara-saudara yang di Amerika, orang-orang Indonesia yang tentu perlu juga dapat
kunjungan supaya mereka refresh lah ya. Juga kangen-kangenan dengan orang-orang Indonesia. Gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya berharap tahun ini bisa karena ya mau baru presiden baru. Iya. Presiden baru ya. Iya. Ada ya gimana gitu. Mudah-mudahan. Terima kasih Bapak Pendeta Hani Awi bersama Ibu. Semoga sembuh ya. Saya hanya bisa bantu doa dari sini. Terima kasih, salam buat semuanya, buat jemaat semua keluarga ya. Dan selamat tetap melayani ya. Selamat. Ya, terima kasih. Berjalan lancar hari ini kan yang dioperasinya kan hari ini. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicit Mariska bersama Pendeta Hani Awi di Manado. Dan saat ini seperti biasa kita akan melihat atau menyaksikan tips dari Marty Lyon. Ini dia. Hi, welcome back. And we're here talking again about visual controls. We think, well, how do we see these in ordinary life, and what would that look like if I tried to figure out how to use them for myself? So there are a lot of visual controls that we have. One is you're driving to work in the morning or driving to school, wherever it is you're going, and you're in your car and you're driving along and you're playing with the radio and you look up and you see a green light. And you're pretty close to the intersection. You're going 30 or 40 miles an hour or maybe 50 kilometers an hour. So you're moving along at a pretty good pace and you look up at a glance and you see it's green. What's the first thing you do? You probably look around a little, make sure the intersection's clear, that everybody's observing that, and then you go through. So there's an example of you are literally betting your life on a visual control to help organize traffic so you don't die on the way to going wherever it is you're going. And it's very simple, but we take that for granted, thinking, well, this is what everybody does. But a lot of parts of the world, you come in and there's a four-way intersection and there's no light there. So there's no control there, or no attempt to try and organize people's responses. When you come up to that intersection, you see green and you keep going, you are literally betting your life, in most cases, that everybody else reacts to the same way to the same lights. If you have green, somebody else has red, and you're literally betting your life that they're going to observe that. And out of need of self-preservation, thank goodness, the vast majority of the population in every country follows that. But every once in a while you have some nutcase that decides, now that light's not for them, they're going to go right on through. While the visual controls aren't going to stop that, thank goodness most people respect it. So there's a simple, everyday example of visual controls. We live in Seattle, and in Seattle there's a street downtown that was reconfigured to allow bicycles to travel in a two-way direction on a one-way street. So now understand this. The street's a major thoroughfare through the downtown corridor, and it's one-way southbound. It's 2nd Avenue South in Seattle. So it's one-way southbound. Several years ago, the city had this idea of saying, we're going to put in a bicycle lane. So they took a parking lane on one side of the street and cut into two small mini lanes for bicycles. And they have all these little plastic, they're called traffic delineators, that things stick up that give you a sense of saying, hey, here's a visual, that here's kind of a barrier, if you will. Cars over here where the wide lanes are, skinny lanes, they have little pictures of bicycles painted on the pavement with arrows showing which direction you're supposed to travel. And then, because their bicycles are coming up to intersections, what did the traffic engineers do? They put in separate traffic lights for bicycles. Now, here's the setup. You're driving southbound on 2nd Avenue. It's rush hour. You're going in maybe the left-hand lane, and you want to turn left. And there's a truck behind you laying on the horn because they want you to get going faster. And you look up and you glance up and see you have a green light, and you turn. You think, well, I'm okay because I have a green light. It's like, yes, but is it a green circle or is it a green bicycle? Because the city had different signals there. So since it's confusing, what did the traffic engineers do? They put up a sign that shows the signal and says, these are for bicycles and these are for cars.
So now instead of just looking at the colors and trying to see those, now you have to slow down and read the signs while the semi's on your rear, getting ready to push you through the intersection because they can't believe how long it's taking you to read all these signs and understand it. And so there's an example of really bad visual controls because you can't see at a glance what to do. And for the bicyclists, when they go flying through, they're kind of betting their life that you get it right. And that's a fool's errand because you could get killed going through 2nd Avenue. Turns out they had more accidents after they put that system in than before. Before, when bicyclists had to watch it and make sure they weren't getting hit by cars, they're watching out. Now people feel like, I've got a green, I get to go. So they may have been right, but they may be dead right. So think about situations that you run into where whatever lighting schemes are, the signage, there's so much that they think, well, we'll just put more signs up because that'll explain it. Sometimes that confuses people. So it doesn't always work as intended. So there's an example of how you can overuse visual controls and expect them to work seamlessly with everybody else does, when in reality, until people are really used to going through that area under those conditions, they're not going to get it. It's going to cause more confusion than, it'll cause more harm than good, put it that way. So again, there's a tip for the day is when you're using visual controls, try and be judicious about where you use them and keep it really simple so at a glance, people get it. All right, again, don't forget to hit some of those buttons down there or subscribe. I hope you enjoyed today's tip for the day and you have a great day. Thank you. Bye-bye.